Musiknya bagaimana? Tak cek cek cek. Musik intronya mana? Saya tidak pegang. Oh dari sana, Oh dari berarti. sana nanti mesti di kode begitu masuk baru. Oh gitu ya. Yes. Ah, Aduh. dari itu aja dari. Saya sebut Larry Basilo. Gimana dia musik saya mesti dengar dari sana? Atau saya jalanin dulu baru? Nanti di kode kok. Iya kan? Kalau Saya ngomong berarti musiknya nggak ada di belakangnya. Atau saya masuk di pelan-pelan ini ya. bisa. Saya naikin dari sini, kecilin dari sini, Oh naikin dari musik sini. musik ininya musik Mas Wahyu. Iya. Apa musik bumper apa musik apa? Musiknya ini biar yang aslinya aja. Nanti Oh saya gitu. tinggal besarin. Oh iya di mix aja nggak apa-apa. Oh iya. Bebas kok ini. Nggak apa-apa juga sambil jalan juga nggak apa-apa. Oh iya. Bisa dijalanin sekarang. Ya. C. Saya terpaksa improvisasi ini berarti. Awas. T123 123. Tunggu tunggu tunggu. Belum. Atau ke arah sini dulu kena. Mulai sekarang ini. Tunggu lagi di. Tunggu Wulan dulu. Mbak Wulan. Ya. Tunggu Mbak Wulan dulu. Iya. Kasih bedwetting dulu Kak. Bangunan satu. Tunggu bangunan lagi bangun. Tinggalnya Wulan apa sih? Aduh. Apa? Eh, emailnya Wulan. Emailnya Wulan. Jadi saya skripnya saya kirim ke situ supaya kita sekali saling dialog ke email ya. Bisa? Enggak, supaya skripnya saya baca ya. Saya kirim ke email dulu. Belum belum. Atau Mas Wahyu buka aja boleh. Oke. Oke, musiknya. Oh itu sudah ada Pak. Lah jadi skripnya saya kirim ke email mau apa lah? Email mau apa?
Apa emailmu? Emailmu? Hah? Ah, tunggu, Mas. Aduh, mana tadi itu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat. Salam jazz, smart listener. Bagaimana kabar Anda malam ini? Salam sehat dan bahagia tentunya. Selamat malam, ada tamu saya, dua orang hebat di Makassar, Mbak Wulan dan Mbak Citra. Apa kabar? Pakai mic-nya. Baik Mas, alhamdulillah. Baik, Oke, sebelum kita tampil jam 9 nanti, kan ada nyanyi-nyanyi ya. Saya akan putar seorang musisi. Jadi malam ini saya akan putarkan musisi perempuan semua yang hebat-hebat di dunia gitu. Ya, seorang musisi kelahiran Sao Paulo, Brasil. Pada usia 4 tahun mulai belajar organ, kemudian pada 8 tahun akhirnya mengajar akor pertama pada gitar. Dan ketertarikan dia pada alat musik gitar. Satu komposisi dari Larry Bassilo yang saya akan putar, sebuah karya dari Michael Jackson, Man in the Mirror, Larry Bassilo. One, two, three. Gonna make a change for once in my life. Yeah, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle's heart, and a one-man song. Yeah, they follow each other on the wind, you know, 'cause they got no place to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, so take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. Ooh, I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there was some with no home, not a nickel to loan. Could it be really me, pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. Yeah. They follow the pattern of the
Dari lantai 3 gedung Tribun Timur, demikian tadi satu lagu dari Larry Belio yang hadir dengan featuring Saida Garrett. Ya, Saya udah Garrett. ya ini lagu yang pernah dibawakan oleh Michael Jackson. Karya Michael Jackson. Iya, dan pernah dibawakan juga sama Michael Jackson Betul. kan, Man in the Mirror. Uish. Dan pastinya lagu ini juga sangat berkesan ya, karena salah satu yang membawa nama besar dari almarhum Michael Jackson, ini lagunya tadi, Man in the Mirror. Iya. Mm-mm. Terus kalau Mas Wahyu sendiri menceritakan tentang Man in the Mirror yang dibawakan oleh Larry Belio, apa yang khas dari sang penyanyi ini? Sebenarnya Saida Garrett itu sebagai bintang sini, sebagai pengisi suara. Sebenarnya Larry Belio sendiri ada gitaris. Jadi dia Gitaris ya. membuat project ini dengan beberapa musisi seperti Fanny Coletta pada drum, Nathan East pada bass, dan Greg Plingness pada piano. Dan Saida sendiri sebagai vokalis. Saya juga vokalis. Mantap. Ada tamu kita di sini, bisa diperkenalkan dia? Oh ya, Perkenalkan kembali. saya yang harusnya memperkenalkan atau Ah, Mas Wahyu? sudah saya perkenalkan. Soalnya kan Mas Wahyu tadi kan saya telat datangnya, hujan alasannya. Tapi sangat spesial ya malam minggu Malam ini, ini, ya. walaupun di luar masih hujan, tapi hujannya sudah rintik-rintik. Dari Radio Smart FM akan menghadirkan satu yang sangat pastinya sayang untuk Anda lewatkan begitu saja. Karena daripada diam di rumah ya, nggak ngapa-ngapain, mending dengar Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Karena sampai jam 10 malam nanti dari Radio Smart FM akan menghadirkan beberapa lagu-lagu dari musisi jazz. Betul. Jazzy Night bersama Wahyu Prasetyo. Candy Dapler dengan Anything You Need, album dari Franklin Up dan Chill It Out, dirilis pada tahun 2009. Candy Dapler, Anything You Need. Iya. Oke, setelah lagu ini nanti kita akan perkenalkan siapa sih bintang tamu kita untuk malam hari ini. Guest star kita ya Iya. di Jazzy Night dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network.
Nah ini satu lantunan musik lagi ya. Dari siapa nih, Mas Candy Wahyu? Duvler, seorang pemain saksofon, putri dari saksofonis dari Belanda, Hans Dulfer. Hasan Duvfer. Ya, Dan seperti janji kita tadi ya, setelah kita nikmati tadi alunan musik yang dimainkan oleh Candy Dulfer, kita akan perkenalkan bintang tamu kita malam hari ini ya, yang sudah ikut gabung di Jazzy Night dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Dan mungkin yang pertama saya ingin menyapa, atau Mas Wahyu dulu nih yang mau menyapa, siapa sih yang? Mbak Age bagus. Oh ya boleh, Mbak Age. kalau saya mah boleh-boleh aja ya. Selamat malam untuk Mbak Dewi Wulandari, SEMICOM. Ini saya harus baca lengkap. Iya, title-nya. Wih, title-nya. Ya, kenapa saya harus baca title-nya? Karena malam hari ini tema kita di Jazzy Night yaitu Jazz and Academic, ya. Oke, Mbak Dewi Wulandari, SEMICOM. Kita akrabnya dengan Mbak Wulan ya. Mbak Wulan ini kalau lihat titelnya sarjana ekonomi, terus master di bidang komunikasi. Iya betul sekali. Kecil suaranya, Mbak Wulan. Oke. Cek. Cek, cek. Cek. Iya, kita mau tahu nih kegiatan dari Mbak Wulan ini dari ekonomi terus ke komunikasi. Ini apa sih yang mengharuskan mengambil master ke komunikasi sementara dari ekonomi? Cek, cek. Sudah ya? Ada? Oke. Ada. Oh ya, Ya, silakan Mbak Wulan. Jadi pertama itu saya mulai belajar ekonomi, kayaknya ruwet ya, agak ruwet. Ada ekonomi Iya, makro, ada ekonomi mikro. ada semua bisnis. Tapi ada komunikasinya juga sih di awal itu. Awal belajar ada komunikasi bisnis. Saya lebih pas belajar komunikasi bisnis, saya mulai tertarik bahwa ternyata komunikasi Sangat penting ya. sangat penting, betul. Dan Jadi saya mencoba terus sekarang ngajarnya di mana Mbak Dewi? di Universitas Pejuang Republik Indonesia, UPRI. UPRI ya, Iya, yang UPRI. dulunya OVRI ya, Iya, sekarang betul. jadi UPRI. Oke. Itu Mbak Wulan ya, dan kemudian yang satunya lagi kita perkenalkan ada Mbak Asmi Malina ya, Mbak Asmi Citra Malina SPI MAGR PhD. Nah ini PhD-nya pasti dari luar ya. Oke, Mbak Asmi sendiri menggeluti bidang psikologi atau apa nih? Oke, saya dari ilmu kelautan perikanan. Perikanan ya? Iya. MAGR-nya? Master of Agriculture itu Agriculture. ya kita kebetulan S2 S3 saya biologi di Jepang. Di Jepang ya? Iya, jadi Berarti lulusannya sama dengan NA? sama, titelnya juga sama, NA. Ya, MAGR ya? MAGR Master of Agriculture PhD itu saya di Kagoshima University. Sekarang ngajarnya di mana? Saya di Unhas. Di Unhas ya? Iya. Sampai dari tahun berapa ngajarnya? Saya pulang sekolah baru saya masuk. Tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006 ya. Oh Iya. cukup lama juga ya? Iya. Sudah hitung tahunan ya? Sudah 2021 sekarang ya berapa tahun yang 14 ya? 14 tahun. Mbak Wulan sendiri tahun berapa mulai ngajar? 2016 baru ya 4 tahun. Baru 4 bulan. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Nah, kita lebih ke spesifiknya lagi. Ini dari semua akademisi kita yang hadir pada malam hari ini pasti yang di rumah atau yang lagi dengerin kita, mungkin lagi mobile atau mungkin lagi lewat streaming ya mendengarkan kita di Jazzy Night. Kok ngajar tapi ternyata juga menggeluti dunia seni ya, yaitu mungkin nyanyi atau lebih ngejazz gitu ya. Ini boleh alasannya Mbak Wulan? Sebenarnya saya dari awal memang sudah suka dengan dunia musik, Iya. nyanyi. Dari awal malah duluan saya geluti nyanyi daripada sekolah. Iya. Dan itu Iya. Kemudian mulai dari kecil atau enggak, gimana?
Kira-kira 20 berapa tahun yang lalu ya. Itu masih usia keberapa? Usia berapa? Usia 20 Usia akuan deh 20. umurnya. Iya. Usia 20 itu kan kita acaranya kan jazzy ya, Iya. jazzy night. Itu ke Awalnya- spesifik jazz atau Enggak. memang secara umum Awalnya suka tuh genre musik awalnya tuh pop. pop ya? Iya, pop. Terus Kecil di- suaranya ya. di tahun 2000 ya Kak Wayu ya. 2009, 2000 enggak, 2000 awal saya ketemu sama Kak Wayu, dia memperkenalkan saya sama jazz. Pertama saya sudah berpikir lagu apa Jazz ini, sih musik gitu apa ya, ya? jazz ya. Saya udah bingung. Iya. Tapi terus diperkenalkan, akhirnya sampai sekarang ya tidak Suka? terlalu suka sih, tapi seenak nyanyinya. Oh iya. Jadi Nyanyinya enak, nanti dengernya sebentar ada enak. kan? Ada. Wih, saya mau dengar ya. Iya, saya mau dengar nanti Mbak Ulan akan nyanyi lagu apa sih ya? Karena yang dulunya suka pop langsung Iya. ke jazz itu kan nggak gampang ya. Iya. Karena Sampai jazz itu sekarang tetap susah. Iya, jazz itu agak sedikit walaupun mellow tapi kadang agak sulit juga ya. Suara harus di bas-basen atau gimana Iya. gitu ya. Enggak juga. Banyak kok penyanyi jazz yang suaranya seperti saya mungkin ya, ringan-ringan gitu. Gitu ya. Ya, oke. Itu dari Mbak Ulan, kemudian ke Ibu Asmi atau Mbak Asmi ya. Mbak Citra. Oh, saya manggilnya Mbak Citra. Engkaulah bayangan. Oke, Mbak Citra sendiri. Ya, Awal menggeluti dunia nyanyi terus ke jazz itu? ya kalau saya sendiri sebenarnya hobi dari kecil ya, dari masih SD suka nyanyi sampai kuliah sampai ngajar di waktu sekolah. ya? Masih Waktu sekolah di Jepang juga disuruh nyanyi lagu Indonesia, di sana Kokorono diperkenalkan. Tomo mungkin ya? Nah, jadi mereka minta lagu kita, mau tahu lagu-lagu iya, Indonesia. Indonesia. Jadi kita belajar di sana, bikin vokal grup. Iya. Ya, kemudian ya jadi ya hobi, kemudian ketemu Mas Wahyu diajak ngejazz, ya udah saya mana aja mau ngejazz mau ngepop boleh, Boleh. insya Allah. Dari sekian lagu yang mungkin pernah jadi apa ya, jadi pembelajaran sendiri dari Mas Wahyu, lagu apa sih yang pernah dinyanyiin? Sebenarnya Mbak Citra. baru sih, belum belajar apa-apa. Tapi memang Mbak Citra punya suara khas. Suara khas ya? Iya. Jadi belum enggak seperti Ulan ada rekamannya ya. Oh iya. Mbak Citra baru, mungkin besok-besok Mbak Citra kita buat Nyanyi ya. rekaman. Iya. Nah kita, kalau Ulan sendiri ada lagu yang mungkin pernah dibawain dari sama Iya. guru Ada nanti. Mas Wahyu? eh, Bukan tuh Citra, engkau lah nanti bayangan. closing saya akan kita akan puterin. Tapi nanti kan dia Oh, jamming di sini. dia berdua nanti mereka akan main dengan khas masing-masing. Kalau Mbak Citra di Daulat harus lagu bahasa Jepang. Oh iya, Saya selain Kokorono Tomo, Amaya Dori, apalagi? Kok tahu? Taunya itu sih Mirai E. Mirai E. Oh iya. Oke, itu dia ya tamu Iya. kita untuk malam hari ini. Tapi saya lihat tadi waktu saya masuk ada beberapa tamu yang datang. Ini yang mau nyanyi atau yang sebagai supporternya. Saya kira tuh tadi semua yang mau nyanyi. Saya rame ini Smart FM ya, karena kita kedatangan penyanyi-penyanyi. Iya. Terkenal mereka Uh-uh. kayak merasa aduh mau ngejazz di sana mau dong gitu. Ya sudah. Oh makanya ikut ya. Iya. Oke. Mereka juga ini apa pengajar juga, mereka dosen Mereka semua. ngajar juga Iya. ya. Sama dengan Mbak Iya, Citra. mereka di Unhas. Bukan di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah Makassar. Unismu. Oh, Iya. iya. Jadi dari kampus langsung ke sini. Wah, luar biasa ya. Oke. Bosnya nyanyi di harus datang. Oh, baby. Ih, Bosnya ya? Bosnya Ih, makanya ada yang support ya. Nanti besok-besok ajak mahasiswanya atau mahasiswinya Betul, ya. iya. Lihat dosennya bukan cuma jago ngajar saja tapi jago nyanyi. Iya. Ya. Oke. Sekarang sudah jam berapa nih Mas Wahyu? Jam 9, jam 8 ya lewat? Jam 8 lewat. 53.
33. 33. Ini jaminnya dorang jam berapa? Jam 9? Jam 9 ya. Jadi ya masih ada kurang lebih. Putar lagu dulu. Iya, 27 menit lah ya kita dengar-dengar dulu lagu. Dan sebentar lagu apa yang mau dinyanyiin Mas? Atau ada permainan musik lagi yang akan Ada sebentar ditampilkan? ya, akan ditampilkan. Iya, siapa Sebelumnya saya akan puterin satu komposisi dari Esperanza Spalding. Nama aslinya Esperanza Emily Spalding, seorang pemain bass wanita. Jadi artisnya yang saya akan putar ini semua adalah Lebih ke wanita ya? lebih banyak wanita. Yang ceritanya hari ini adalah wanita-wanita hebat. Harusnya apa ya, genre-genre wanita itu di hari Kartini bulan April. Atau kalau tidak bulan Desember di hari Ibu kan. Tapi nggak apa-apa. Hari ini Hari Kartini kita bikin masih lagi. suasana perempuan sih karena hari Valentine ya. Hari kasih sayang. Nyambung aja. Jauh banget. Oke lah nggak apa-apa, tapi mungkin juga ini menjadi salah satu musisi yang bisa menjadi alternatif untuk Anda Alternatif, betul, ya. pencinta jazz ya. Karena siapa namanya tadi? Esperanza Spalding. Esperanza Spalding. Ini juga merupakan salah satu musisi jazz dunia. Iya betul. Oke, kita nikmati permainan musik dari Esperanza. Esperano. I know you know. Oke lah, I know you know. Sulitnya aku nikmatin. Konbanwa, Asmi Citra Malina Tomoshimasu. Selamat malam, saya Asmi Citra Malina, dosen di Unhas dari Makassar. Senang sekali mendengarkan program Musik Jazz Night 101.1 di Smart FM oleh Wahyu Prasetyo. Makassar Jazz no minasan, Smart Listener mo tanoshinde kudasai. Enjoy Makassar Jazz Society, enjoy Smart Listener.
personil atau musisi dari Indonesia ya, Baskara, dan tadi ada yang khas sekali dari musisi ya, Musik yang musisi dari Baskara itu sendiri, ada permainan biola dari Luluk Purwanto. Purwanto, Wih, saya kalau dengar Luluk Purwanto dia itu khas sekali dengan Langsung tahu ya, permainan langsung tahu. biolanya. Iya. Baskara sendiri adalah nama sebuah grup yang berasal dari Indonesia yang Indonesia betul. yang mainkan genre fusion yang tahun 85. Baskara grup tercatat sebagai grup musik Indonesia yang pertama kali tampil di arena bergengsi North Sea Jazz Festival. Mereka terdiri dari Udin dia ya, Sah, Baskara. Babang Nugroho, Lulu Purwanto, Joko, Mates, Didi Haju, pada keyboard dan drum, ada Karim, ada Dula dan Funi Sumblang. Tahu nggak ini karya siapa Putri ini? Tadi kan sempat Mas Wahyu tanya, untung saya dapat bocoran ya, jadi saya tahu langsung sekarang dibocorin, jawabannya. ya. Mbak Tutut. Mbak Tutut. Karena tahu Ini ya karya tadi dari Siti jawabannya. Haryandi Rukmana. Jadi Mbak Tutut juga selain sebagai politisi, pencipta lagu juga. Pencipta lagu, berarti Iya. seniman juga ya. Seniman, memang dari seniman lah Mbak Tutut. Ternyata enggak, permainan musik yang dibawakan oleh Baskara tadi ini membuat ciptaan dari Mbak Tutut itu jadi lebih asik berwarna ya. gitu ya. Seandainya ada liriknya juga pasti enak ya untuk kita nikmati. Sebenarnya ada liriknya. Ada liriknya. Dinyanyikan oleh Harvey Maleholo. Oh, si ini Putri nih ya. Putri ya, ada liriknya. Jadi tadi permainan musik dari Baskara 85 dan judulnya itu adalah Putri. Tadi kan kita cuma dengar instrumennya aja. Iya. Dan yang lebih menonjol itu adalah permainan dari Luluk Purwanto. Luluk Purwanto pada biola. Kemudian yang tadi yang jazz apanya? Gitarnya itu ada Mas Joko. Mas Joko ya. Sementara kalau kita dengar ada liriknya, Putri ini dibawakan oleh Harvey Maleholo. Demikian small listener. Baik, ada satu lagi dari Sebelumnya juga ada ya permainan yang dibawakan oleh dari Portland. Siapa tadi? Esperanza. Esperanza ya. Dan memang kualitas musik kalau kita bandingkan tadi ya dari Portland ya, kemudian kita ke musisi Indonesia itu kayak tidak ada beda-bedanya. Semua punya khas, itulah jazz. Jadi semua berhak membuat suatu komposisi, makanya jazz itu sangat berkarya dan sangat berwarna. Berkualitas juga iya, kan? Karena jazz itu membawa satu karakter dalam musik, karakter. Iya. Karakter terus nilai komposisinya. Itu memang sudah syarat mutlak ya untuk menjadi seorang musisi jazz sebuah ya. komposisi untuk membuat suatu Makanya komposisi. tadi antara musisi luar terus masuk ke Indonesia, kalau orang nggak jeli itu orang kira sama dari luar. Padahal ternyata itu dari Indonesia ya yang Iya, terakhir betul. tadi. Iya. Ya. Oke, saya akan putarkan satu komposisi dari Eva Celia yang kita kenal sendiri adalah Eva Putri Celia dari Sophia Lacuba dan Indra Indra Lesmana. Lesmana. Eva Celia satu komposisi yang Musisi jazz juga kan? Iya. Ikut dari bapaknya mungkin ya. Saya ambil dari album si And Abang So Indra. It Beginning, Eva Celia yang berjudul Another You. Yora, saya Ica Parker dari Wanaka, New Zealand. Ikuti terus Jazzy Night setiap Sabtu malam via streaming Smart FM 101.1 Makassar bersama Wahyu Prasetyo. Smart FM, Spirit of Indonesia. Kita ano.
crave from you. I've given so much of me to make you feel something. Time is running out and tenderness is overdue. You said that you would let me be. You said that I could live the feelings in my dreams. Seems like that I could never live up to your expectations, no. And it won't be long until I find another you. Foolish of me to think that I ever needed you. Oh, although I moved heaven and earth to fight this, still I can't survive it. And now I move along, knowing that your lies will never break me, ever break me. And it won't be long until I'll find another you. Foolish of me to think that I ever needed you. Another you. Foolish of me to think that I ever needed you. My heart knew well that I should've taken my time with you, but you drew me in, swallowed me, I'm suffocating. Got your hands around my neck. Oke, smart listener, itu dia dari Eva Celia yang merupakan putri tercinta dari seorang musisi jazz Indra Lesmana dan Sofia Lachuba. Tadi lagunya apa tuh, Mas Wahyu? Lagunya berjudul apa ya? Another You. Another You, yang jelas bukan
Apa? Don't know why gitu kan bukan ya? Betul ya. Rafici. Kalau sedikit berbicara tentang Eva Celia sendiri, Mas Wahyu ada referensi untuk smart listener mungkin tentang sosok dari Eva Celia ini? Eva Celia itu adalah seorang putri jazzer yang kenamaan dari Indra Lesmana, merilis album End Song Beginning pada tahun 2016 yang lalu. Album perdana dari Eva memakan waktu sekitar 2 tahun. Dan didukung oleh beberapa musisi kenamaan seperti Chandra, didukung oleh Tendra Leonard, Aidan Prasetya, Dimas Narawangsa dan Marco Staviano. Musiknya dikerjakan oleh Indra Lesmana sendiri. Sang ayah ya. Sang ayah ya. Keren ya. Dan ini merupakan satu-satunya dari putri Indra Lesmana yang meneruskan jejak karir dari sang ayah. Sang ayah, betul. Untuk berkiprah di musik jazz ya, Mas Wahyu ya. Iya betul. Oke, sekarang sudah jam 8 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Janji kita tadi ya Mas Wahyu ya untuk menghadirkan atau kita jamming dengan dosen-dosen yang cantik-cantik yang luar biasa malam hari ini. Ternyata selain garang di tempat ngajar, garang juga untuk kita dengarkan suaranya malam hari ini. Tapi garangnya beda garangnya kalau di kampus dengan di sini. Iya, sebelum itu saya sudah siapkan satu komposisi dari pemain bass juga, bass dari kelahiran dari Mumbai, India. Namanya Mohini Dey. Mohini Dey ini pernah membantu musisi Indonesia, salah satunya album Dewa Bujana. Dewa Bujana. Salah satu basis wanita yang juga diperhitungkan di dunia. Mohini ini cewek ya? Perempuan Mohini Dey, iya. Dari India. Dari India, Mumbai, India. Tapi yang kayaknya kita biasa kenal dengan India itu pasti nehi. Kalau ini enggak gitu ya? Enggak. Dia coba mengambil jalur lain. Jalur lain ya. Iya. Iya. Kita dengarkan bagaimana musisi atau permainan lagu yang akan dibawakan oleh dia, vokalis atau pemain? Pemain instrumen. Pemain instrumen. Pemain bass, Okay. iya. Salah satu komposisi yang pernah ditampilkan di Jazz Festival di Montreal, Kanada. Oke, kita nikmati sama-sama permainan musik dari Mohini Dey.
Lagu yang cukup menarik sekali ya, dan permainan musik yang saya nggak sangka ternyata musisi dari India, Mumbai. ya. Ternyata dia ada modifikasi ya, ada modifikasi Karena jazz karena dengan- didukung oleh musisi-musisi hebat. Di iya. drum ada Vini Kolita, ada Sandria Mohan dan Noir. Tetap ya, walaupun jazz tapi ada ciri-ciri Sorry, musik Indianya. Drummernya ada Dave Weckl, bukan Vini Kolita, Dave Weckl. Dave. Dave Weckl sendiri adalah pemain drum pada band Chicorea. Oh, Ya, ya. Chicorea. Makanya betul-betul jazznya kentara ya. Hentakan drumnya Iya. sangat kentara sekali. Iya, oke. Itu tadi dari Mohini Day, dan lagu ini pernah ya irama Komposisi ini pernah ditampilkan di ditampilkan di Montreux Jazz Festival tahun 2017. 2017, berarti itu sudah 3 tahun yang lalu. Betul, ya. ya. Oke. Baik, sekarang kita akan dengarkan yang akan hadir untuk mengisi Jazzy Night kita malam hari ini ya. Ya. Kan temanya kita adalah Jazzy and Academic ya. Academic. Dan tadi kita Academia. sudah memperkenalkan tamu kita. Ini ternyata 2 orang tamu yang hadir malam hari ini memang seorang dosen ya. Mereka berkiprah mengajar mahasiswa-mahasiswinya, dan ternyata di balik kegarangan mereka mengajar kadang-kadang agak sedikit pelit sih masalah angka ya pastinya. Mereka juga ternyata jago nyanyi rupanya ya. Iya, betul. Dan hebatnya lagi mereka itu menggeluti dunia musik jazz. Jazz ya. Nah, kalau orang mengatakan jazz itu memang agak sedikit sulit ya, memang seperti itulah ya. Untuk untuk didengarkan mungkin agak sedikit sulit. Tapi kalau memang Anda penikmat jazz, musik jazz itu akan sangat menarik untuk Anda. Nah, salah satu yang akan kita tampilkan malam hari ini dari 2 tamu kita, ada Mbak Dewi Wulan dari SAM Icom. Nah, Mbak Wulan, tadi kan saya sudah tanya-tanya nih kenapa suka dengan lagu jazz. Dan setelah kita tahu ternyata baru ya, mungkin ada sekitar 2-3 tahun baru menggeluti dunia. 20 tahun itu kan masih pop ya? Sekitar 10 tahunan mungkin, 10 belasan tahunan tahun untuk jazz. Untuk sendiri. jazz ya, berarti memang sudah cukup lama juga Iya. ya menggeluti dunia jazz sendiri. Dan untuk malam hari ini apa yang mau ditampilkan? Malam hari ini mungkin ada Veils of Gold dari Sting. Oh, Fields Ya, of Fields Gold of Gold. ya. Tapi katanya yang pertama itu ada dongang-dongang ya? Oh iya, Dongang-dongang kan. dongang-dongang. Lucu itu karya ya. Wah, Dongang-dongang itu kan kita tahu ya, dongang-dongang. betul. Lagu daerah. Lagu daerah Makassar ya. Lagu Makassar. Lagu Makassar itu menarik. Dan biasanya ini juga lagu disuguhkan pada saat acara-acara resmi kan, ya upacara gitu. Ini bisa dibuat versi jazz gitu ya? Karena jazz itu Atau salah kalau satu penasaran musik. kita dengarkan saja dulu gimana sih Boleh. ya? Ceritanya Yang saya tentang- tanya kan gitu ya, dongang-dongang. Iya. Habis ini kita dengarkan nanti ya.
Itu kalau versi saya. Kalau versinya Mbak Wulan tadi memang beda ya. Ya. Ternyata dia suaranya lantang. Menipu Iya, lawan betul. ternyata Mbak Wulan ya. Nah ini dongeng-dongeng ini lagu khas dari Makassar. Makassar, betul. Dan kalau saya yang nyanyiin versinya seperti itu ya, dan kayaknya tidak ada spesifikasi dengan lagu tadi karena umum sih ya. Tapi dengar lagu yang tadi, yang ini saya nggak tahu siapa yang modifikasi musiknya seperti ini, suara dongeng-dongengnya harus seperti itu. Itu siapa sih awalnya? Beliau, Oh beliau. Siapa sih beliau? Mas Wahyu Prasetyo. Oke. Lagu Mas Wahyu ini gimana saya tuh? buat itu hari persiapan untuk Java Jazz. Oh jadi ini untuk penampilan Oh, di Java Jazz, Java ya. Jazz. Tahun berapa itu? Tahun 2009. 2009. Ya, tapi Berarti persiapan sudah pernah di, persiapan cukup lama untuk ya? persiapan untuk Tampil? Java Jazz 2009 itu melewati proses panjang dari 2008 ya. Oh iya. Mulai saya bentuk orangnya, ajak orang-orangnya, mereka semua pada tidak berkenalan, tidak kenal. Tidak kenal satu Saling, sama lainnya ya. dan saya create mereka dan berproses. Terus dari kriteria Anda memilih, karena kan Anda tadi mengatakan bahwa tidak mengenal satu sama lain. Iya, betul. Terus kriteria untuk memilih untuk mereka bisa gabung dan akhirnya terciptalah kreasi musik dari dongeng-dongeng itu, apa yang Mas Wahyu lihat dari satu-satu masing-masing orang yang Anda pilih untuk mereka nanti tampilkan di Java Jazz? Iya, pertama saya nggak begitu penting pinter. Pintar. Yang penting mereka punya Menguasai. mereka yang penting punya dedikasi. Dan punya keahlian untuk bidang Keahlian, musik terus satu sama lain. mereka mau manut Ngikut. mau ngikut ya, mau mengikut garis yang saya buat. Ya, jadi Dan pada- memang mereka penikmat musik atau memang pemain musik, penikmat atau pemain musik yang Anda mereka pilih? rata-rata musisi yang mereka punya talent yang cukup bagus. Banyak musisi, tapi untuk menjadi musisi yang punya karakter sendiri itu yang saya butuhkan itu memang sedikit rada susah. Nah, jadi proses itu saya bentuk mulai pemain bass, terus pemain drum. Pemain bassnya ajak, pemain bass saya bilang ajak temanmu, agak 2 orang yang terus saya pilih, tapi itu berkembang jadi satu grup. Itu prosesnya setahun. Nah, mereka yang terpilih itu masih ingat Mas Wahyu siapa-siapa mereka? Pertama yang saya ajak itu adalah Ulan dulu. Pertama saya bilang Ulan, Untuk saya akan si bikin, vokalisnya ya, untuk saya akan bikin bentuk satu band dulu untuk program yang lebih besar. Iya. Ulan pada waktu itu oke, saya sebenarnya tidak percaya Ulan bikin, tapi saya akan buktikan waktu ya, karena itu sesuatu mimpi. Betul-betul. Mimpi ya. Ternyata dirimu tidak diinginkan dan tidak diharapkan sebenarnya, tapi ternyata talentanya luar biasa. Ulan punya khas untuk musik tradisional. Itu dia. Selain Wulan siapa lagi tuh yang dipilih? Kemarin ada sepupuku, ya, Dinda, tapi Nggak KKN itu pindah. Nggak KKN itu, pakai sepupu. Sebenarnya saya mendidik dari keluarga dulu ya, bukan KKN dalam musik itu nggak ada KKN sih. Kayak. Yang penting kualitas. Tapi kan dia pilih keluarga. Keluarga dulu gitu. Berajak orang. Iya. Setelah itu ya prosesnya bla 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 bikin musik. Terus pada dekat-dekat tanggal berangkat gitu, kita kekurangan. Waktu itu di mana Java Jazz-nya? Java Jazz masih di GCC waktu itu. Di GCC, di Jakarta. Ya. Jakarta Convention Center. Kekurangan satu lagu, dia bilang harus bikin lagu baru lagi ya. Kita kumpulin, pada kumpul itu mereka pada capek, pada mentok. Saya duduk, saya bilang diam dulu. Saya ada nada yang bunyi di kepala aku gitu. Dan itu kepikiran tidak dengan lagu dongeng-dongeng atau ada banyak pilihan lagu lagi yang Saya mungkin pikir, dan akhirnya kenapa terpilih dongeng-dongeng? dongeng-dongeng sebenarnya sudah ada dari lama, cuman ini dongeng-dongeng diapain gitu maksudnya. So, kalau latar jadi cerita aja agak sangat Natural. terlalu natural, maksudnya bagaimana bentuk di-create menjadi suatu bentuk yang jazz gitu ya, lebih Traditional berwarna. jazz gitu ya. Jadi harus dibutuhkan suatu melodi pendukung untuk
doang ini. Jadi saya bentuk melodi, bentuk yang tadi yang nanan-nanan itu, yang ngalun-ngalun itu. Doang itu kan seperti seorang. Akhirnya memang betul-betul bisa dinikmati ya. Iya, pas dengan suaranya Wulan. Pas, betul. Dan saya juga menikmati tadi ya, ternyata dongeng-dongeng yang mungkin ke depannya ya, bukan cuma dongeng-dongeng saja yang dikreasikan oleh Mas Wahyu. Mungkin ada lagu Angin Mamiri, mungkin ada lagu dari kemudian ada lagu dari Toraja mungkin ya. Iya betul, Toraja, Mandar ya. Yang bisa tadi dibuat versi seperti itu kan supaya betul ya. Mungkin untuk yang kaum milenial yang tidak menikmati lagu seperti ini, mereka jadi bisa ternyata ya. Sebenarnya tujuannya gini. Musisi-musisi sekarang kan lebih cenderung memainkan musik modern. Iya. Sampai lupa bahwa ada lagu musik tradisional itu keren gitu ya. Kecapi itu keren banget. Yang pelajari justru orang luar, jangan sampai orang luarnya ahli, kita nanti besok belajar kecapi nanti di luar. Di luar, betul. Belajar kecapi Makassar nggak bisa di sini, nggak ada orang-orang di sana gitu. Di sana orang belajar. Seperti tadi waktu sempat lagu dongeng-dongeng terputar ini, tadi Mas Wahyu bilang katanya waktu tampil di Java Jazz dan keluar ya, maksudnya keluar negeri, lagu ini dinyanyikan luar sana yang terpana gitu ya. Tapi waktu itu kan kalau Java Jazz itu pasti orang luar yang nonton. Iya kan? betul. Itu mereka terkesima dan merasa, ini lagu dari mana ini mungkin. Betul. Gitu. Tapi kita udah introduksi ini dari Makassar, asli Makassar ya. Tapi mungkin ada sudah sounding dari MC-nya sebelumnya betul. Ya, bahwa lagu ini lagu berasal dari Makassar. Iya betul. Oke, kalau begitu karena tadi dongeng-dongengnya cuman rekaman, ada live-nya ya Mbak Wulan? Tapi live-nya bukan dongeng-dongeng sih, lagu lain. Iya sih, tapi lagu lain lah ya. Karena saya nggak percaya kalau tadi dengar suaranya Wulan ini yang kayak aduh lemah lembut gitu ya, tapi ternyata suaranya lantang. Iya, powernya saya kurang dengar tadi. Nah sekarang Smart Listener, kita akan nikmati suara dari salah seorang dosen ya di UPRI ya, Universitas Perjuang Republik Indonesia ya gitu ya? Republik Indonesia? Iya. Sehari-harinya ngajar di fakultas mana Mbak Wulan? Sospol. Sospol ya. Oke. Dewi Wulandari SAM Iko. Saya mau minta maaf sebelumnya mungkin agak-agak beda karena waktu itu kita suka latihan lari ya Kak ya. Lari-lari gitu ya? Lari ada pasti latihan-latihan. Oh iya. Ini lagu apa yang mau dinyanyikan? Lagu apa nih? Fields of Gold. Fields of Gold dari Sting ya. Smart Listener, kalau mau tongkrongin kami boleh di YouTube Smart FM Makassar ya. Kalau mau lihat live-nya bisa ke linknya Smart FM Makassar. Di situ bisa Anda lihat penampilan dari Dewi Wulandari SAM Ikom bersama Mas Wahyu Prasetyo. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for the gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days alive we walk and still go. Ooh, we walk in fields of gold. Fields of Gold dari Dewi Wulandari.
yang sebenarnya Tanpa dibawakan oleh latihan. Sting tapi versinya beda ya. Cover dari Sting Cover. ya. Hai. Na na na. Oke. Dari beliau juga. Oh iya. Iya ini Sting Ini ya. memang dari Yang kalau kita tahu kan Sting ini rocker ya. Iya. Tapi lebih ngejazz iya. Tapi memang Anda suka ya Mbak Wulan? Iya, saya suka. Saya suka sekali Sting sama ya? Fields of Gold ini. Sting, ya Sting. Khususnya ke Stingnya ya. memang. Rocker Ada banget. beberapa lagu dari Sting ya? Yang Anda Eh, tahu selain Fields of Gold? Fragile ya, Fragile pernah. Fragile. Ada Fragile, apa lagi yang lain ya? banyak ya. Dan Ada banyak. Satu lagu yang Fields of Gold itu yang memang pernah Fragile dibawakan juga di Enggak pernah. baru Fragile ini ya? pernah. Oh, Fragile pernah ya. Lupa cara mainnya. Tapi Lupa nanti cara nyanyinya. Caranya juga lupa. Tapi kalau malam ini bisa sedikit? Kita sudah program lagu yang lain. Oh, sudah ada oh ya, boleh. Oke, kalau tadi sudah ya Mbak Ulan, kita ke Mbak Citra. Oke, lagu apa nih yang mau dibawakan Mbak Citra? Ya, jadi yang pertama mungkin karena saya pernah sekolah di Jepang, jadi Mas Wahyu minta saya menyanyikan lagu Jepang. Ada yang terkenal dari Mayu Mitsuha, Amayadori. Amayadori, Masih ingat? oh ya. Ya, Amaya, itu cocok tadi ya, selain Kokoro no Tomo ada Amayadori. Amayadori. Ya. Itu kira-kira kalau kan lama di Jepang, Amayadori apa sih artinya? Amayadori itu sebenarnya ada Nama bukan ya, ya? jadi ame itu kan hujan ya. Jadi kayak berteduh di bawah hujan Hujan. bersama dengan pasangannya waktu Oh, ya. itu Amayadori Ya, ya. jadi mereka ketemu dengan pacar lama di suatu tempat, kemudian Bernaung. ya itulah mereka mengingat masa lalu bahwa sebenarnya mereka saling mencintai tetapi masing-masing memiliki mimpi masing-masing. Jadi mereka saling memaafkan, berpisah tapi Tidak menyakiti. ya mungkin seperti itu. Tanpa sengaja ketemunya gitu. Amayadori Soroyo Oni. Ya, Oke. saya coba menyanyikan. Boleh, silakan Mbak Citra. Kinomu de mikaketa Anata wa mukashi no koibito Sono natsukashi oko ga omowazu koe o kaketa watashi Anata wa odoroita yoうにタバコ落としてしまった砕け散った炎の日々がつかの間によみがえり見つめ合う愛したわ私あなたのことを夢はつべつの夢を追うけど巡り愛は素敵なことね雨宿りするように二人愛したわ私あなたのことを今は別々の夢を
kira-kira cintanya tidak kesampaian gitu ya? Ya Mengingat masa lalu jadi gitu ya? kalau kayak kita nggak jodoh lah. Nggak gitu jodoh ya? Cintanya Tapi nggak masih kesampaian ada, ya? Tapi masih ada rasa sayang? Masih, CLBK kali ya. Tidak CLBK juga, tidak CLBK juga sih, cuman mereka Tanpa sengaja ketemu. iya ketemu. Iya. Nah, ini menceritakan, jadi lagunya sedih ya? Nggak juga sih. Memori daun pisang kayaknya. Suruyo oh ini memang versi Jepangnya itu melankolis juga dan romantis ya. Dengar lagu Sebenarnya Jepang. lagunya panjang ini. Oh, ya. Panjang, masih ada cuma ya waktu. Cuman ini yang kita taunya ini kan yang top di Indonesia. Ya. Amayadori, Kokoro Kokoro no Tomo. Padahal ada mungkin lagu-lagu lain ya. Iya banyak. Oke. Itu dia smart listener penampilan dari ibu dosen kita, Ibu Citra ya. Terserah dari Mas Wahyu, masih mau mengiringi kedua dosen-dosen kita. Oke, ada yang mau ditampilkan pada kesempatan malam hari ini lagi Mas Wahyu sebelum mereka tampil jamin? Bentar, saya nggak bisa, passwordnya ada. Nggak apa-apa, ini kan kita live ya. Di kameranya di sini. Oh iya, jadi smart listener, kita masih di Jazzy Night dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Untuk program Jazzy Night ini hanya berlangsung setiap malam minggu ya, seperti malam hari ini Sabtu jam 8 malam sampai jam 10. Kita biasanya live-nya itu ada jamming yang juga ya. Ada kita jammingnya, menampilkan ya. sosok dari tamu-tamu yang dihadirkan oleh Mas Wahyu. Sebenarnya Kira-kira minggu depan ada nggak? Minggu depan temanya itu Tidak, saya maksudnya sudah- ada penyanyi kayak gini, kayak live tadi. Ada, Ada tetap ya? ada aja setiap minggu. Jadi saya memang bisa- setiap minggu harus ada harus ya. ada, iya. Ini paling tidak karena kita kan punya acara cuman ada di Makassar, Iya, satu-satunya di satu-satunya Smart radio FM putar ya. jazz. Jadi memang untuk meraup untuk Iya. penyanyi-penyanyi yang mungkin baru mencintai jazz atau Iya, sudah mencintai seperti jazz ini dari ya. beberapa tahun lalu, boleh kita salurkan bakatnya ke sini. Boleh ya. Jadi sebenarnya ini sih. Siapa tahu ada juga yang mau request. Request. Ada ya. nggak di 0811 46 10 11? Kayaknya gimana? Boleh. Gimana Jadi Mas? sebenarnya ini kalau semua orang pada dengar ini kan bukan lagu jazz, ini kan lagu pop itu. Gak apa-apa gitu. Yang lagu pop mungkin satu hari ini lagu pop. Besok-besok dia datang, Mas aku datang bukan lagu pop lagi jazz. Jadi semacam Iya, edukasi bagaimana edukasi, musik jadi- jazz itu akrab sama semua orang. Semua orang ya, Semua semua segala kalangan. Kalangan betul ya. Nanti mereka akan terlatih juga ya. Terlatih ya, terbiasa. Terbiasa untuk. Setelah Bukan ini, sih harus dipaksa, tapi ya karena kita punya nama, maksudnya programnya kita Jazzy Night, jadi ya paling tidak yang dihadirkan di sini paling tidak mereka yang mencintai jazz, suka jazz dan bisa nyanyi jazz gitu kan. Saya yakin pada waktu pulang, seperti Mbak Citra pulang, minggu depan dia pasti tune in Jazzy Night, itu iya, pasti. Jadi kita sudah membagi. Terus nanti Mbak Citra panggil teman-temannya mau dengar jazz ya? Dengan Smart FM. Iya Mbak Citra. Siap pasti. Sudah. Asik. Luar biasa. Saya didengar ya gitu ya. Iya, sebelum mereka dua tampil ya, sebelum Ibu dosen Citra dan Ibu dosen Wulan tampil lagi, ada yang mau Iya, saya akan putar satu lagi nih, komposisi Mas Gretchen Wahyu. Parlato. Paling tidak ini lagu untuk mempersiapkan mereka berdua. Pilih-pilih lagu apa gitu ya. Mereka harus siapkan nafasnya dulu gitu kan. Siap nafas, siap mental. Padahal sebenarnya mereka sudah lewat itu ya. Gretchen Parlato satu komposisi berjudul Butterfly yang saya ambil dari album In Dream yang dirilis tahun 2009. Gretchen Parlato, Butterfly. Ding
Gereja Parlato Butterfly. Apa yang berkesan dari lagu ini Mas Wahyu? Lagu ini sebenarnya bukan dari lagunya, tapi orangnya yang hebat. Tadi agak mirip-mirip ke Mbak Ulan ya? Iya, karena dia warnanya sebenarnya pop, tapi yang nyanyi ini sudah mendalami musik-musik etnikologi. Jadi cara bawaannya berbeda. Lagu ini dibuat dengan hand clap, tepuk tangan. Oh. Nah, dasarnya dari ketukan tepuk tangan dari Gereja Parlato. Oke, Gereja Parlato. Nah itu dia semua listener yang melanjutkan Jesse Night kita malam hari ini. Dan setelah kita menikmati tadi suara emas dari Gereja Parlato, sekarang kita dengarkan lagi kembali live jamming dari Mas Wahyu. Dan masih akan mengiringi Mbak Dewi Wulandari SAMECOM. Dan sesuai dengan tema kita malam hari ini Jesse Night tentang Jesse and Academic. Mereka adalah para pengajar dan seorang dosen yang pastinya kita taunya cuman berkiprah di kampus-kampus. Ternyata malam hari ini kita ajak untuk jamming atau live. Kita dengarkan suara mereka berdua, Dewi Wulandari dan Asmi Citra. I see trees so green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue and clouds so white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. They learn how much more than what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Ternyata teks saya hilang. Baik, sudah. Sudah selesai kayaknya. Demikian, saya jadi terpana. What a wonderful world. Ya, dari Dewi Wulandari. Dari Mbak Citra? Ada? Sudah siap? Ada. Apa nih disuruh teriakin? Harus lihat teks juga? Enggak, kalau ini bisa lah. Ini di luar kepala ya? Di dalam kepala dan luar kepala. Hora Hashimoto
たくさんの優しさ愛を抱いて歩めと繰り返したあの時はまだ幼くて意味など知らないそんな私と手を握り一緒に歩んできたその優しさを時には嫌がり離れた愛素直になれずほら足元を見てごらんこれがあなたの歩む道ほら前を見てごらんあれがあなたの未来ほら足元を見てごらんこれがあなたの歩む道ほら前を見てごらんあれがあなたの未来未来へ向かってゆっくりと歩いてゆこ歩いてゆこYeay. Saya kayak berada di Jepang. Ini menggambarkan tentang apa ini? Karena Mbak Citra ini lama di Jepang ya, makanya tadi 2 lagu yang dinyanyiin oleh Mbak Citra itu lagu-lagu dari Jepang. Boleh tahu Ya. dia menceritakan tentang apa sih lagu ini? Ini Karena Anda tadi nyanyikan penuh apa ya? ya Mira itu masa depan kayak meraih mimpi. Penuh perasaan gitu ya. Kiroro ini berada jauh dari orang Iya. dari orang tua. Oh, Jadi memiliki apa namanya semangat untuk mencapai masa depannya dengan dukungan penuh dari orang tua walaupun dia jauh, ya seperti itu. Jadi kalau ada tadi kata hahaga kureta itu itu mama Okasang itu. Jadi dia memberikan kasih sayang yang mama, banyak. ya gitu ya. Ya kemudian walaupun misalnya dia menganggap bahwa saya kayaknya menyerah gitu, tapi dia tidak mau menyerah, dia harus mencapai cita-citanya. Dia itu mewujudkan ya. mewujudkan itu dengan bekerja sama, bergandeng tangan bersama-sama dengan teman-temannya seperti itu. untuk Jadi meraih, ya. memberi spirit ya. Saya baru lagunya cukup familiar ya. Ya dan, itu memang ada versi dangdutnya itu sama Via Valen itu. Oh gitu ya. Kayak mirip lah, mirip ya. Tapi Jawa, Jawa. Lagu Jawa ya. Tapi dibawakan oleh Mbak Citra jadi lain ya, beda lagunya. Jepang banget ya. Jepang banget, iya. Banget. Ternyata ini lagu dari Jepang memang ya. Ya asalnya. pastilah. Apa Kiroro. judulnya tadi? Mirai E. Mirai E. Mirai E. Mirai E. Ya, Mirai itu masa depan, mimpi. Impian, cita-cita untuk masa depan ya, masa depan. Oke. Ternyata lagu Jepang bisa juga deh dinyanyi dibuat versi dikreasi jadi jazz ya. Sweet jazz. Tadi itu jadi sebenarnya sweet jazz. ini untuk mengajar Mbak Citra supaya tertarik sama jazz. Iya. Gitu. Didukung dengan suaranya yang bagus juga kan. Keren Vokalnya ya, juga suaranya jadi bagus, ya. Kalau boleh tahu Mbak Citra
memang biasanya isi-isi suara kalau ada acara kegiatan di Ya, kampus ya? dulu waktu saya masih kecil tuh suka nyanyi dulu ada acara anak-anak bingkisan untuk anak tuh di TVRI. Iya. Ya, Oh, saya suka iya. nyanyi di situ sama teman-teman. Kebetulan kita ada nyanyi, nari. Lalu pas SMA dan kuliah saya sempat juga masuk di TV, biasalah TVRI nyanyi hiburan lepas senja dulu ada kan? Oh iya, hiburan Ya, lepas. nah Saya kira terus- kenalan baru. Ada kan? Nah, waktu itu mau memperdalam seni suara, ikut les supaya lebih bagus, tapi diberi pilihan sama orang tua, ini mau sekolah atau mau ke Nyanyi. entertainer. Soalnya waktu saya habis di situ. Jadi ya karena saya bungsu dan kakak saya semua jadi ke pendidikan ya udah saya milih. Ikut ya. Ya jadinya paling ngisi-ngisi kalau ada acara kampus, kemudian ada teman-teman ngajak juga Iya. gitu ya. Jadi hobi, jadi Hobi ya. Memang kalau masalah Tidak musik seperti itu Mbak Wulan memang Iya, profesinya di situ. iya. Ini kalau bicara tentang musik itu general ya. General betul. General musik. Jadi tidak siapapun ya mencintai musik. Baik itu dia yang kita tampilkan malam hari ini adalah para dosen-dosen yang ternyata suara mereka tidak Tidak kalah. dengan penyanyi yang sudah memang bergelutnya di dunia Dunia musik, nyanyi iya. gitu kan. Punya talent tersendiri lah ya Anda berdua. Dan sepertinya kehadiran Anda berdua juga jadi Jazzy Night jadi beda dari minggu-minggu lalu. Iya, setiap episode diusahakan berbeda lah. Iya. Iya. Kali ini kita tampilkan para akademisi. Iya. Mungkin besok-besok kita tampilkan dokter ya. Dokter, iya dokter. iya. Dokter yang berprofesi sebagai dokter selain sebagai dokter, mereka juga ternyata cukup Mahir menggeluti dalam dunia mahir musik, memainkan nyanyi gitu ya. atau instrumen. Iya. Mungkin juga nanti penyiar ya, Boleh. jazz dan broadcaster. Perlu. Iya, perlu. Iya, itu kan banyak profesi. Itu tadi saya bilang musik itu general ya. Jadi semua siapapun profesi apapun pasti kalau tentang seni itu beda. Kalau kami di program studi kami di fakultas kami memang yang Fakultas mana? Ilmu Kelautan, Tetap Teknik kelautan ya. Nasional, kita sering kalau udah jenuh-jenuh gitu dulu sebelum pandemi sering tempat karaoke yang ada di sebelah kampus, Oh, iya. kumpul-kumpul teman-temannya. Padahal suka nyanyi Iya, semua. itu selain untuk menghibur atau mungkin Ya. boring ya, Ya. atau stres gimana? Ya, Memang harus ke satu Iya. tempat untuk bernyanyi-nyanyi? ya memang Alasannya kebetulan juga dari Ibu banyak Citra? yang hobi lalu Hobi. ya jadi kayak ada suasana baru yang ya refreshing lah iya, seperti refreshing ya. itu sama teman-teman gitu. Teman dosen atau Teman mahasiswa? dosen semua. Oh Ya. iya. Dan memang mereka suka Oh, nyanyi juga ya? iya, suka nyanyi semua. Nanti lain waktu dipanggil semuanya ya. Boleh, iya. Jadi memang salah satu fungsi ya, fungsi Iya, iya. dari Iya, musik. malah pada suka main musik. Dan Iya. merilekskan. Kalau di tempatnya Wulan gimana? Wulan juga Oh, enggak, suka enggak, ikut? saya nggak pernah malah sudah nggak pernah menyentuh dunia Musik, Musik. entertain Iya, gitu ya? baru aja ini. Baru nih ya. Kalau biasanya ada kegiatan simposium Iya. internasional atau di Unhas itu pasti ada acara manggungnya, ada musiknya ya. Jadi Iya, iya. nyanyi-nyanyi semua gantian. Dan kalau bagi saya sih musik itu tidak menjenuhkan ya, malah membuat suasana jadi lebih santai, lebih Iya, rileks iya, gitu iya. kan setelah kita jalani rutinitas kita yang mungkin kalau dibilang dosen ini pasti sangat sibuk sekali ya, Ya, menghadapi saya makanya waktu mahasiswa-mahasiswanya, ditawarkan ke sini bikin apalagi bikin schedule Langsung untuk loncat ya. iya, tugas Iya. ini. waktu ditawarkan Sama ya, Wulan ya? biar ada suasana baru. Iya. Bagaimana tanggapan Anda berdua setelah hadir setelah hadir dan jadi bintang tamu di Jazzy Night? Mungkin Mbak kalau Wulan, ada panggilan lagi boleh deh. Oh iya, ternyata suka ya. Terus dari Mbak Citra? Ya, kalau saya sih
ini yang pertama ya kalau saya di radio ya, first time. Sangat terkesan, apalagi langsung ke jazz, dari pop di jazzin gitu. Menurut saya artinya mungkin bisa tanya sama Was Wahyu, kegiatan di kampus tuh luar biasa sampai kadang malam. Tapi ini betul-betul suasananya ada sedikit, Lebih santai ya. Ada yang Karena jamnya juga mungkin ada yang ya, berbeda, jamnya ada yang berubah sehingga memberi spirit untuk masuk lagi hari Senin nanti kan. Ini soal nanti di reschedule ya. Iya. Mereka berdua lagi kita tampilkan mungkin di Siap. setelah habis profesi semuanya. Tidaklah, insya Allah ya. Mungkin jadi Pasti intermezzo itu, ya. iya. Oke sayang, kita terbatas dengan waktu Mas Iya, Wahyu. untuk closing saya sudah siapkan suatu komposisi dari band saya Labiri yang dinyanyikan oleh Ulan dengan Ayan Rehata ya. Sebelum itu Masih Mbak Ulan, suaranya Mbak Ulan. Ulan dengan Oh, iya. duet dengan Sarlen Rehata. Kita tutup sekarang ya. Boleh. Oke, teruskanlah berkarya apapun profesi Anda. Makin banyak karya yang Anda buat, makin memperjelas sidik jari Anda. Itulah saya, Wahyu Prasetyo dari Ya. saya. Baik, Smart Listener dari lantai 3, Gedung Tribun Timur, Jazzy Night. Saya Emil Faris, Saya Wahyu Prasetyo. selamat malam. Dan 2 bintang tamu kita ya, ada Asmi Citra dan Dewi Wulandari mengucapkan selamat malam. dan Salam Jazzy Salam. Night. Salam Jazzy Night.